Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Agustina dengan NIM 11211686. Di sini saya akan menjelaskan bisnis dan lingkungan bisnis untuk memenuhi mata kuliah jaringan bisnis ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis, klasifikasi bisnis, tujuan, lingkungan, dan bisnis dan etika dalam dunia modern. Pengertian bisnis itu sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Pengertian bisnis menurut beberapa ahli, yaitu Stanhope, mengatakan bahwa bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Entrepreneur adalah orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menggunakan resiko dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, entrepreneur harus mengkombinasi 4 macam sumber, yaitu material, human, finansial, dan informasi. Istilah bisnis umumnya ditekankan 3 hal, yaitu usaha perorangan, kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transportasi, surat kabar, hotel, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bisnis. Pendapat Brow dan Fratello, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat perkembangannya dalam melayani masyarakat. Produk yang dihasilkan dan diperdagangkan dalam kegiatan bisnis meliputi tangible goods, yaitu barang-barang yang dapat diamati oleh panca indera manusia, contohnya mobil, motor, rumah, dan sebagainya. Dan intangible goods, yaitu produk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen menggunakan jasa tersebut, yaitu jasa guru, pengacara, dokter, dan sebagainya. 3 fungsi aktivitas bisnis, yaitu acquiring raw material, yaitu memperoleh bahan baku, manufacturing raw material into product, mengolah bahan baku menjadi produk, dan distributing product to konsumen, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan distribusikan kepada konsumen. Klasifikasi bisnis. Secara umum ada 9 kelas kegiatan bisnis yang tercantum dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau KLUI pada tahun 1997. Yang pertama yaitu usaha pertanian, usaha produk bahan mentah, industri atau manufaktur, konstruksi, usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan akomodasi, usaha angkutan, pergudangan dan konsumsi, usaha finansial, asuransi dan real estate, usaha jasa, usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan organisasi bisnis pada dasarnya meliputi menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen, menciptakan kinerja yang menguntungkan bagi perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan, melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan, melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitan dengan masyarakat dan dalam bertetangga, mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintah, menyediakan
pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan dan memperoleh keuntungan yang sehat juga. Menjadi kualitas perusahaan lingkungan melalui operasi perusahaan dan program kemasyarakatan. Di sini ada beberapa aktivitas fungsional, yaitu market standing atau pengusahaan pasar merupakan salah satu tujuan utama perusahaan. Innovation, yaitu menurut Drucker terdapat dua jenis inovasi pada setiap jenis bisnis. Yang pertama, inovasi produk dan jasa. Yang kedua, inovasi berbagai keahlian dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk produk dan jasa. Physical and financial resources merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur kemampuan perusahaan. Manager perform and development, working perform and attitude. Di sini SDM yang harus diperhatikan adalah karyawan, khususnya sikap karyawan terhadap pekerjaan dan terhadap perusahaan, sikap terkait dengan kondisi kerja, dan kompensasi yang dapat diterima karyawan. Public responsibility, yaitu bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya polusi, menciptakan lapangan kerja. Pada dasarnya ada dua lingkungan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, yaitu lingkungan kerja, elemen-elemennya seperti pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, dan pesaing. Untuk yang kedua, lingkungan sosial, tekanan-tekanan umum meliputi bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosmed. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi bisnis atau stakeholder, yaitu internal stakeholder, terdiri atas pemilik, pekerja, dan pengelola. Untuk yang kedua, external stakeholder, yaitu terdiri atas kreditur, pelanggan, pemasok, pesaing, juga pemerintah. Di sini ada faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis, yaitu investasi, tabungan, pemerintah, dan di sini ada 3 persoalan yang mendapat perhatian pemerintah maupun masyarakat karena dapat mempengaruhi setiap konsumen dalam sistem bisnis, yaitu inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dan produktivitas, pengeluaran jasa atau jasa, dan pengangguran. Itu saja yang dapat saya bisa jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.